Halo pecinta anggrek, sobat Raja Bunga dimanapun Anda berada. Kali ini malam minggu saya akan buka Q&A yang kemarin tanya jawab kita dan berhadiah dua orang pemenang akan saya kasih hadiah anggrek untuk sesi tanya jawab kita tentang anggrek. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang belum subscribe channel Raja Bunga Anggrek, silahkan di subscribe dulu ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru tentang anggrek tentunya. Langsung saja kita mulai Q&A-nya. Kemarin udah banyak banget yang bertanya tentang saya. Dan maaf banget ya, kali ini maaf banget saya nggak bisa bacain semuanya karena baru satu hari, 1 kali 24 jam saya buka Q&A itu. Silahkan yang mau bertanya tentang anggrek. Nah, yang komen itu banyak banget, jadi saya nggak bisa baca satu-satu karena nanti durasinya akan terlalu panjang, bahkan bisa seharian full kalau saya jawab semuanya satu-satu. Maaf banget, di sini saya ambil sedikit aja yang beberapa pertanyaan, terus nanti akan ada dua pemenang ya. Yang pertama langsung dari Angin Malam. Anggrek rental sulit berbunga, apa solusinya? Itu anggrek rental kan, ya biasalah, dia namanya anggrek rental. Itu di rentalan itu kan diperlakukan diacuhkan gitu ya, nggak dirawat dengan baik ya di sana. Jadi kadang ada yang rusak, ada yang ini, ada yang itu, karena nggak dikasih vitamin, nggak dikasih nutrisi gitu ya. Tapi biasanya kalau anggrek rental itu yang kita bicarakan adalah bulan kebanyakan. Itu pohonnya memang udah gede, tapi setelah kita adopsi, kita beli anggrek rental, itu susah berbunga. Ya itu karena anggreknya kurang nutrisi, jadi dia mungkin cuma menang gede planya, gendut, tapi kurang nutrisi hingga dia nggak mau berbunga. Maka dari itu, jika pengen berbunga ya kasih aja pupuk Raja Bunga Anggrek biar cepet berbunga, karena sudah banyak juga yang membuktikannya. Nggak perlu saya kasih testimoni lagi karena testimoninya banyak sebenarnya. Cukup pakai aja, kasih nutrisi pupuk Raja Bunga Anggrek, pasti insya Allah cepat berbunga. Lanjut dari Aili Nuraeli. Selamat malam mas, untuk pemula pecinta anggrek, tanaman anggrek apa yang lebih mudah dalam penanamannya dan cara merawatnya? Jadi banyak banget ya sekarang ini, anggrek kan populer, makin lama makin banyak yang suka anggrek, tapi kebanyakan bingung cara merawatnya, sering mati, sering gosong, sering busuk. Nah, bertanya Ibu Aili Nuraeli ini bertanya anggrek apa yang cocok untuk pemula. Di sini akan saya jawab dendro. Untuk anggrek pemula, untuk pecinta anggrek pemula, anggrek yang paling mudah dirawat itu adalah dendro. Dan kalau beli dendro itu carilah yang pakai media arang, moss hitam, atau pakis. Nah itu yang nempel di pakis gitu, itu akan lebih mudah dan lebih kuat terhadap penyakit bakteri jamur panas, itu akan lebih kuat ya. Jadi carilah anggrek dendrobium yang pakai moss hitam, jangan pakai moss putih, karena kalau pakai moss putih itu kena matahari cepet gosong, kena banyak air dia akan busuk. Saya akan kasih contoh sebentar. Di sini kebetulan banyak banget anggrek dendro saya yang pakai moss hitam. Ini adalah moss hitam, media moss hitam. Nah ini batangnya dan ini bunganya. Coba saya akan cari yang lain yang enggak rimbun. Saya akan cari yang cuma 1-2 batang aja. Susah megangnya kalau yang rimbun. Nah tadi kan rimbun, sekarang buat contoh ini yang enggak rimbun aja. Ini cuma ada 3 batang. 1, 2, 3. Apa itu tadi? Ada 3 batang dan ini sudah ada kenopnya. Nah, kenapa saya saranin buat pakai moss hitam? Ya, karena moss hitam ini kuat. Terus kalau dendro yang udah pakai moss hitam itu batangnya lebih kokoh, lebih kuat. Ini kenceng banget, kuat banget, montok, gendut, dan akarnya juga
bagus tuh, kelihatan kan akarnya juga kuat di sini. Maka dari itu buat pemula, jika kepengen pelihara anggrek, menanam anggrek, merawat anggrek, carilah anggrek dendro yang gampang, itu dendro yang pakai media arang atau media moss hitam. Oke, bentar saya akan kembalikan ini dulu. Kalau bingung mau cari dendro di mana yang pakai media arang atau media moss hitam, bisa kok di tempat saya dengan cara order lewat WA di bawah. Ya, oke, lanjut buat pertanyaan berikutnya dari Dinda Kansa. Dalam merawat atau menanam anggrek, untuk atapnya mana yang lebih baik, memakai paranet atau fiberglass? Oke. Yang lebih baik itu pakai dua-duanya ya, karena saya pakai dua-duanya, di setiap kebun pakai dua-duanya, dan di kebun manapun kayaknya pakai dua-duanya untuk menanam anggrek, kecuali anggrek tertentu misalnya vanda, terus spesies gitu mungkin cuma pakai paranet aja. Tapi yang paling bagus tetap pakai plastik UV, terus bawahnya itu ada paranetnya. Nah itu akan lebih teduh, terus lebih sejuk gitu. Jadi walaupun cuaca terik, kalau udah ada plastik UV terus bawahnya ada paranet, itu di dasarnya itu akan tetap sejuk, nggak akan kerasa kepanasan, dan udara di dalam ruangan itu dingin, rasanya dingin gitu loh, nggak panas gitu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Early Erma, sabut kelapa sebenarnya baik apa tidak untuk media anggrek? Soalnya ada yang bilang mengandung zat tanin yang bisa menghambat pertumbuhan. Saya jadi galau. Oke, sabut kelapa buat media anggrek, menurut saya sangat baik. Cuma memang sih mengandung racun, dia mengandung tanin. Sabut kelapa itu memang mengandung tanin. Apabila kita salah pengelolaannya, kita mau nanam anggrek, sudah ada anggreknya, mau kita repotting, kita tanam pakai sabut kelapa asal-asalan, yang ada nanti akar busuk, kering, dan mati. Itu karena sabut kelapa mengandung tanin. Maka dari itu kita buang dulu zat racun itu, racun-racunnya itu kita buang dulu dengan cara kita kupas dulu kulit kelapanya atau gimana lah, pokoknya sabut kelapanya udah siap gitu misalnya, terus bisa kita rendam dulu di air semalaman atau 1 hari semalam, kita rendam di air. Kalau sudah, kita keluarkan, kita tiriskan, kita jemur sampai bener-bener kering, sekering-keringnya kita jemur sampai kering. Nah kalau udah kering itu tandanya zat tanin atau racun di dalam sabut kelapa itu udah hilang. Kalau udah kering, kalau mau buat kita nanam, kita basahi dulu atau kita cuci lagi, terus kita nanam. Biasanya saya seperti itu kalau menghilangkan zat tanin pada sabut kelapa. Lanjut dari Suliswati, sebenarnya kalau beli anggrek, bagusnya moss putihnya dibuang apa enggak mas? Saya buang mossnya, kok malah semaput? Oke, sebentar saya akan cari dulu media anggrek yang pakai moss putih ya. Moss putih. Jadi gini, pertanyaan dari Ibu Suliswati gini, saya jelaskan ya. Ibu Suliswati beli anggrek bulan ya, saya anggap aja bulan, tapi medianya pakai moss putih. Terus mau dia pindah ke pot yang lebih gede, tapi moss putihnya dibongkar, dia pindah pakai arang misalnya, atau pakai pakis, atau pakai moss hitam, terus kemudian layu, ya jelas. Saya akan kasih bukti dulu sebentar. Oke, ini adalah contoh anggrek bulan yang pakai media moss putih. Ini ya. Ini adalah moss putih. Dan bila mana kita mau repotting, mau pindah pot yang lebih gede, pot gerabah atau pot plastik atau pot keramik, itu ini jangan sampai dibongkar. Medianya jangan sampai dibongkar. Karena apa? Nanti ini bisa stres, kecuali ya itu memang kita udah pakar anggrek, kita sudah biasa menangani anggrek, mau kita bongkar nggak masalah. Misalnya saya ini mau tak bongkar terus tak tanam lagi, kalau di tangan saya memang nggak stres ya, nggak tahu ya kenapa, cuma ya memang mungkin dari tangannya ya, terus dari
dalam dari apa namanya, dari hati kita udah merasa takut duluan, apakah iya kalau bongkar mati apa enggak, apa enggak, kita udah ragu terus kita bongkar akhir-akhirnya mati, karena dari dalam, dari hati kita udah takut duluan. Beda dengan kalau kita udah pakar anggrek, udah sering gonta-ganti anggrek, ini kayak gini kita bongkar, kita tanam lagi pakai sarang, mungkin aja tetap bisa hidup. Ya saya kurang tahu juga sih kenapa kok bisa kayak gitu. Banyak orang yang baru kenal anggrek terus minta ganti medianya dibongkar sama dia, ujung-ujungnya mati. Padahal kalau saya sendiri enggak, dan lebih baik itu enggak usah dibongkar ya, lebih bagus mos putihnya ini enggak usah dibongkar, jadi tetap biarkan aja, kita taruh langsung samping-sampingnya, dasarnya kita tambahin media, misalnya potnya gede kita kasih media dulu, arang atau pakis atau mos hitam, media, terus ini tanam di pot, ininya softpotnya dilepas, samping-sampingnya bisa ditambahin lagi. Beda dengan ini, kalau ini menggunakan pakis, ini medianya pakis. Ini tuh rontok, ini medianya pakis ya. Oh iya, kemarin ada yang komen di video saya itu, katanya mau ngasih tutorial cara anggrek, tapi kenapa kok pamer anggrek gitu. Mau kasih niatnya beneran mau kasih tutorial cara perawatan anggrek enggak sih? Katanya mau ngasih tutorial perawatan anggrek, tapi malah yang dipamerin, yang ditunjukin entah di depannya, entah di sampingnya, di belakangnya, kok banyak banget anggrek. Ini niatnya mau pamer apa mau ngasih tutorial? Ya gimana ya, ya maaf, ini saya kan penjual anggrek, saya pedagang anggrek, saya petani anggrek, pedagang. Ya kalau saya dibilang pamer, ya saya mau jual apa kalau nggak saya pamerkan dagangan saya, kan gitu. Masa saya berdagang barangnya saya sembunyikan, saya umpetin, saya promosi, saya jual anggrek ini. Lah mana anggreknya itu saya umpetin di sana? Ya kan nggak masuk akal. Kan saya jualan anggrek, saya bertanam anggrek, petani anggrek. Ya saya kasih lihat, ini dia hasil tanaman saya, ini yang saya jual. Kan kayak gitu. Kalau kalian pengen punya anggrek kayak gini, ini dia caranya. Jadi ini contohnya gitu loh. Ini adalah ungkapan saya bahwa saya menanam, hasilnya ini saya pamerkan. Saya memamerkan hasil tanaman, bukan kok saya memamerkan anggrek saya. Enggak, ini adalah dagangan, bukan pameran. Jadi ya namanya orang, ya maaf ya, bukan bermaksud saya pamer, tapi ini saya berdagang gitu loh. Lanjut dari Winarsih prihatin, Mas, gimana cara merawat anggrek bulan yang benar, mulai dari penyiraman, pemupukan, dan cahaya? Soalnya daun albul saya kisut. Anggrek bulan ya dia yang tanyakan. Oke, kalau anggrek bulan gampang banget, itu karena suhunya panas. Kalau kita punya anggrek bulan tetapi suhunya panas, walaupun sudah nggak kena sinar matahari langsung, tapi suhunya panas di sini, itu akan mengakibatkan daun lonyot kuning, terus lonyot becek gitu loh. Itu karena suhunya panas, karena daun anggrek bulan yang pakai media mos putih itu nggak kuat kalau kena suhu panas. Beda dengan yang pakai pakis ini yang tadi saya angkat, sama yang pakai mos hitam. Bentar, saya akan ambil contoh yang pakai mos hitam, karena saya juga komplit, ada yang pakai mos hitam punya, pakai mos putih punya, pakai pakis punya. Ini contohnya, ini daunnya keras banget ya, ini daunnya keras, beda sama daun yang pakai mos putih tadi ini. Jadi ini cenderung empuk gitu loh daunnya. Kalau dipegang tuh kayak, kalau dipencet gitu kayaknya ada kandungan airnya banyak gitu loh yang pakai media mos putih ini. Beda dengan yang pakai mos hitam, ini keras daunnya, jadi lebih tahan terhadap pembusukan, jadi juga lebih tahan terhadap suhu udara yang tinggi. Tadi pertanyaan gimana cara anggrek bulan yang benar, mulai dari penyiraman, pupukan, dan cahaya. Soalnya daun albul saya
sering kisut. Nah itu dia tadi ya, mungkin pertama masalah kisut itu adalah suhu yang panas. Terus penyiraman dan pemupukan, oke, tergantung sih kita mau gimana ya gitu, mau anggrek cukup kita siram atau mau anggrek dengan cara merawat kita pemupukan. Kalau saya kan pemupukan, jadi masalah nyiram tuh nanti yang penting kita pupuk kan, pupuknya cair tuh kan, 1 liter air 1 tutup botol pupuk untuk 2 liter air. Nah kita memupuk itu kan sekaligus menyiram, jadi kita nggak usah mikirin nyiram lagi, kita mupuk itu sekaligus menyiram. Misal kata kita pupuk seminggu 2 kali, kan udah cukup tuh kita nyiram seminggu 2 kalinya, sekalian mupuk gitu loh. Anggrek bulan kan seminggu kita siram 2 kali aja ya, waktu nyiram itu waktu mupuk itu kita pupuk itu sekaligus nyiram. Kalau terlalu kering bisa kita siram dulu kemudian kita pupuk gitu. Oke, lanjut dari Endang Dwi Susanti. Kalau sudah diberi pupuk raja bunga anggrek, kalau sudah diberi pupuk raja bunga anggrek, apakah masih perlu diberi fungisida, bakterisida, atau sida-sida yang lain? Bisakah pupuknya dipakai untuk tanaman selain anggrek? Terima kasih. Pupuknya itu yang dimaksud adalah pupuk raja bunga anggrek ini ya. Bisa, ini dia contohnya. Pupuk raja bunga itu bisa dipakai untuk tanaman sayur-sayuran, untuk tanaman buah-buahan, untuk tanaman bunga-bunga taman, bunga mawar, bunga garbera, bunga krisan, bunga-bunga tanah. Bisa juga untuk anggrek. Bapak saya itu punya kebun kopi, punya kebun cabai, punya kebun sayur-sayur tomat. Itu juga pakai pupuk buatan saya dan hasilnya super beda sama yang lain gitu. Orang-orang lain lihat kebun punya bapak saya tuh kok bisa gitu loh, tanamannya kayak gitu, hasil panennya banyak, terus buah-buahan, sayur-sayuran itu kok bunganya banyak, terus jadi buah, bisa jadi buah kayak alpukat gitu kan, bunga alpukatnya banyak terus bisa jadi buah semua, buahnya gede-gede kok seger-seger gitu ya, karena itu tak pakein pupuk itu raja bunga anggrek itu. Jadi itu juga cocok untuk semua tanaman, cuma kadar dosisnya yang beda. Kalau saya kan selalu nyaranin 1 tutup botol untuk 2 liter air, itu untuk anggrek. Nah kalau untuk tanaman tanah beda lagi, kita perbanyak terus kita guyur ke medianya, ke tanahnya gitu. Jadi bisa kita pakai pupuk untuk semua jenis tanaman, pupuk raja bunga anggrek itu. Nah untuk sida-sidanya tadi itu ya perlu, karena pupuk raja bunga anggrek itu terbuat dari urin kelinci dan kandungan buah-buahan, susu, dan lain-lain. Itu nggak ada antibakterinya, jadi kita juga butuh antibakteri dan anti jamur. Kalau anti jamur kita biasanya pakai antrakol ya, biar nggak lonyot, nggak busuk. Kalau kita cuma semprot pakai pupuk raja bunga anggrek aja, kemungkinan dia masih bisa busuk karena masih bisa terkena bakteri. Nah maka dari itu kita bantu pakai antrakol. Kalau cuma kita pakai pupuk raja bunga dan cukup kita pakai antrakol, belalang ya, walaupun di kebun saya nggak ada belalang, nggak ada ulat, nggak ada karena kan tertutup rapat dengan insect net dan paranet plastik UV. Itu nggak ada serangga-serangga yang masuk. Misal kata ya ada serangga yang masuk, kita pakai itu anti hama kayak Densis gitu, bisa dibeli di toko pertanian. Karena di sini saya nggak jual, bisa dibeli di toko pertanian, minta obat anti hama gitulah, berarti di sana tahu ada. Lanjut dari Garden Dapur 2. Saya beli anggrek, sekarang pokok induknya sudah tiada daun. Udah nggak ada daunnya, kiranya sudah habis semua ke atas. Mungkin itu adalah dendro karena daunnya habis semua ke atas. Sekarang sudah tumbuh bibit baru, udah tumbuh tunas barunya dari bawah. Nomor 1, bolehkah saya potong batang lama untuk diletakkan di atas tanah? Menghasilkan pokok baru di atas tanah supaya menghasilkan pokok baru. Nggak apa-apa itu diletakkan, tapi jangan di atas tanah, bisa di atas paranet atau di atas media, misalnya pakis atau moss hitam gitu bisa.
dipotong diletakkan di situ bisa, tapi jangan di atas tanah juga. Di atas tanah mah busuk nanti jadinya. Bisa biar nanti tumbuh itu baru. Terus bagaimana cara memotong batang lama tersebut dengan tidak mengganggu bibit yang baru? Bisa kita lihat video ini, saya dulu sudah pernah membuatnya. Cara bagaimana kita memotong batang dendro yang sudah tua untuk kita jadikan keiki baru. Itu dia bisa dicari di video saya. Lanjut ke nomor 3 adalah apakah tidak mengganggu pokok baru jika saya potong yang lama? Enggak mengganggu. Pengalaman saya enggak mengganggu sih. Ya enggak apa-apa, dipotong-potong aja, enggak bakal mengganggu. Yang mengganggu itu ketika kita memotong bulb yang tua itu terus kena sama yang kecil itu tunas baru, ya itu yang mengganggu. Kalau sampai kena pisaunya itu maka akan putus, mengganggunya di situ. Oke, lanjut dari Rena Gayatri. Mas, saya awal bulan beli pupuk Raja. Kemudian segera saya pakai buat mupuk anggrek saya. 2 minggu kemudian 3 pot anggrek saya keluar kuncup bunganya, tapi yang lain keluarnya keiki atau cabang kecil-kecil. Jadi bagaimana ini, Mas? Oke, memang ya yang sudah merasakan pupuk Raja Bunga Anggrek itu nggak butuh waktu lama, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada juga yang 1 minggu itu udah langsung keluar cabang-cabang spike-nya kalau memang untuk kondisi pohonnya sudah dewasa. Seperti Ibu Rena Gayatri ini yang sudah merasakannya. Tapi yang lain, sebagian lain itu malah keluar keiki atau cabang kecil-kecil. Nah, pupuk Raja Bunga itu adalah nutrisi anggrek yang sangat tinggi. Makanya ketika dia sudah mengeluarkan bunga, itu bisa saja mengeluarkan keiki karena nutrisinya sangat tinggi. Bunga sudah cukup, bisa keluar keiki juga. Untuk keiki itu, ini yang dimaksud satu pohon apa pot lain juga ya? Aku bingung ini. Maksudnya satu pot keluar bunga, terus keluar keiki juga, atau satu pot keluar bunga, satu pot lagi keluar keiki? Oke, saya akan jelaskan yang satu pot keluar bunga, satu pot keluar keiki. Yang satu pot keluar bunga, oke, udah dipupuk 2 minggu kemudian keluar spik-spiknya. Yang satu keluar keiki-keikinya. Ya mungkin karena itu anggreknya lagi pengen berkembang biak, dia langsung cepat berkembang biak. Kalau keluar keiki biasanya adalah dendro mungkin ya, jadi batang-batang yang udah tua, yang gundul itu langsung mengeluarkan keiki-keiki. Kadang juga dari gennya, jenis anggrek tersebut memang dia lebih suka ke keiki gitu. Tapi biasanya keiki baru panjang segini langsung bunga, biasanya kayak gitu kebanyakan. Kalau jenis dendrobium kaisar, nah itu batang, terus atasnya ini keluar keiki, baru keluar sedikit, paling nggak segini itu langsung spik. Tergantung jenis anggreknya juga sih, jadi kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Kalau satu spik dikiranya harus spik semua, nggak bisa. Kadang tergantung gen-gen dan jenis-jenisnya. Lanjut dari Fatimah Ifat. Oke, ini adalah dulu yang pernah menang di kuis saya yang kemarin. Dan sudah mendapatkan hadiah anggreknya. Assalamualaikum Mas Yoga, anggrek bulanku kan sudah selesai berbunga, termasuk ambul mini, terus tak kasih salep. Kalau yang ambul biasa ada yang tukul atau tumbuh kenop, ada yang tumbuh keiki. Tapi yang ambul mini kok tumbuhnya keiki semua, karena tangkainya banyak, keikinya jadi banyak banget. Satu tangkai ada yang sampai 20. Pertanyaanku, apa dibiarkan tumbuh semua atau dibuangi biar nggak rebutan nutrisi? Tapi terus terang sih kalau dibuang aku nggak tega. Makasih atas jawabannya Mas Yoga. Oke, seperti yang sebelumnya saya jelaskan barusan, tapi ini akan saya teruskan lagi. Ibu Fatimah Ifat pakai pupuk apa? Kalau pakai pupuk Raja nggak apa-apa, nggak usah dikurangin karena itu sepertinya nutrisinya dia tercukupi gitu, nutrisinya lebih tercukupi, makanya dia berani mengeluarkan keiki yang segitu banyaknya dalam satu pot,
keluar keki banyak, nggak usah kita potongi. Kalau dirasa belum cukup untuk ditanam ya, masih kecil gitu misalnya kekinya, nggak usah kita potongi, biarkan saja sampai dia keluar akar. Kemudian kalau udah keluar akar kita potong, baru kita tanam. Nggak apa-apa, nggak usah dikurangi, biarkan semuanya sampai keluar akar dulu. Berarti pohon itu itu sudah tercukupi nutrisinya, makanya dia mengeluarkan keki banyak. Karena itu jenisnya memang anggrek mini, mungkin memang dia suka keki, mengeluarkan keki daripada cabang bunga di bagian tangkainya gitu. Jadi beda gen gitu tadi. Oke, lanjut dari Necolover. Bisakah obat B1-nya diganti dengan B kompleks IPI yang buat manusia? Terima kasih. Jujur di sini saya belum pernah nyoba B kompleks IP, saya belum pernah nyoba. Dan kalau ada B1 yang sudah terbukti misalnya bagus untuk akar, ya kenapa harus coba-coba gitu loh. B1 IP kompleksnya, mungkin kan B1 kompleks IP ini harganya lebih mahal, kenapa harus kita coba untuk resiko anggrek kita mati, sedangkan B1 yang obat untuk akar itu udah terbukti, banyak yang membuktikan akarnya bagus untuk akar B1 itu. Kenapa harus dicoba B kompleks IP? Ya saya nggak nyoba, karena masa iya saya harus beli B kompleks IP yang untuk manusia harus saya pakaiin ke anggrek, nanti manusianya kekurangan obat lagi dipakai untuk anggrek semua. Anggrek kan udah ada khusus, ini adalah obat tanaman, obat buah-buahan, obat anggrek, ini adalah obat manusia. Masa obat manusia mau direbut buat tanaman juga, nanti manusianya mau berobat pakai apa coba? Oke, saya sudah capek banget, suara saya sudah hilang, sudah serak. Seharian tadi di kebun capek banget. Ini sebenarnya saya nggak mau syuting, tapi mau gimana lagi, udah tanggung jawab, udah janji saya juga untuk syuting di malam minggu ini, dan mudah-mudahan bisa langsung upload. Kalau nggak bisa upload ya besok pagi saya uploadnya. Oke, untuk 20 orang pemenang sekarang yang sudah saya bacakan tadi, diantaranya ada 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah anggrek dari saya. Yang pertama adalah Garden Dapur 2 dengan pertanyaan, saya beli anggrek sekarang, pokok induknya sudah tidak berdaun, kiranya sudah habis sampai ke atas, sekarang sudah tumbuh bibit baru. Bolehkah saya potong batang lama untuk diletakkan di atas tanah dengan menghasilkan pokok baru? Bagaimana cara memotong batang lama tersebut, Bang, tidak mengganggu bibit baru? Apakah tidak mengganggu pokok baru jika saya potong yang lama? Oke. Nah, itu terus pemenang yang kedua adalah siapa ya pemenang kedua? Ibu Nuri Nuraili. Selamat malam Mas, untuk pemula pecinta anggrek, tanaman anggrek apa yang lebih mudah dalam menanam dan merawatnya? Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mau bertanya-tanya tentang anggrek, dan maaf banget saya hanya bisa menjawab beberapa saja pertanyaan, dan terima kasih untuk 2 orang pemenangnya. Buat yang lain yang belum menang, masih banyak kesempatan untuk memenangkannya ya. Di lain kesempatan nanti minggu depan kita bisa bersenang-senang lagi, tanya jawab lagi tentang anggrek, dan 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah anggrek dari saya. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Raja Bunga Anggrek, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Untuk yang mau order anggrek bisa klik hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, thank you. Salam satu hobi.